Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, apa kabar? Semoga Anda tetap bersemangat dan bersukacita oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Saudara-saudariku yang terberkati, menjelang akhir tahun liturgi, sabda yang ditawarkan kepada kita untuk kita baca, resapkan, dan renungkan itu tentang akhir zaman. Seperti dikisahkan pada hari ini Minggu tanggal 14 November 2021, Minggu biasa pekan ke-33 dalam Injil Suci menurut Markus bab 13 ayat 24 sampai 32. Dituliskan dalam salah satu kutipan perikop hari ini, situasi akan akhir zaman yang menurut saya ini menakutkan sekali kalau kita bayangkan. Karena pada akhir zaman itu nanti situasinya seperti ini. Matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Saudara-saudariku yang terberkati, kita sebagai orang Kristen yang Katolik sama-sama meyakini bahwa Yesus Kristus Tuhan kita akan datang untuk kedua kalinya pada akhir zaman. Kita tentu tidak ada yang tahu kapan itu akhir zaman akan terjadi. Yang jelas saat itu pasti akan datang, pasti akan terjadi. Mungkin di antara kita sudah semuanya meninggal, akhir zaman itu akan datang, tetapi yang jelas akhir zaman, kalaupun kita tidak tahu, pasti saat itu akan datang. Kedatangan Kristus yang kedua yang kita sama-sama yakini justru membuat kita yakin bahwa Tuhan Yesus sedang melakukan perjalanannya bersama dengan kita dalam pencobaan dan kesulitan hidup, dalam suka dan duka, dalam senang dan sukacita, dalam segalanya yang seolah berjalan biasa saja. Semua situasi apapun hidup yang sedang kita hadapi, Tuhan berjalan bersama dengan kita. Di mana Tuhan pernah janjikan kepada para murid-Nya ketika Ia sebelum terangkat ke surga, Ia mengatakan, "Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman." Maka keyakinan kita bahwa Yesus Tuhan datang untuk kedua kalinya bukan lalu nanti ujuk-ujuk datang, tetapi kita meyakini bahwa Tuhan Yesus sedang berjalan bersama dengan kita menuju pada akhir zaman itu, dan pada saatnya nanti kita akan sama-sama menyambut Dia dalam kemuliaannya, sehingga Ia tidak tiba-tiba datang di akhir zaman, tetapi Dia yang akan datang pada akhir zaman juga akan selalu menyertai, menyelenggarakan kita selama kita masih hidup di dunia ini. Sebab sabdanya itu selalu hadir sebagai pelita kehidupan bagi kita. Ia berbicara kepada kita lewat sabda yang bisa kita baca dan juga bisa kita dengarkan dalam liturgi sabda, dalam ibadat sabda, atau kita baca dan renungkan sendiri. Dan juga dalam perayaan Ekaristi kita juga mendengar sabdanya. Dan Ekaristi yang selalu kita rayakan menjadi tanda yang amat jelas, tanda yang amat agung bahwa Allah beserta kita, Allah di tengah-tengah kita. Di mana Ekaristi ini menjadi saat kini, sini, detik ini kita bisa berkontak langsung dengan Tuhan Yesus, baik secara pribadi maupun sebagai komunitas umat beriman. Itulah sebabnya perayaan Ekaristi menjadi saat istimewa. Semakin penuh dan semakin sering kita berpartisipasi dalam Ekaristi Kudus, maka semakin dalam pula Tuhan Yesus dapat datang kepada kita, dan semakin lengkap Dia tinggal bersamamu, tinggal bersama kita. Saudara-saudariku yang terberkati, Santo Thomas Aquinas dalam tulisannya pernah
menuliskan demikian. Harapan paling puncak dalam iman Kristiani adalah hidup kekal. Seperti yang selalu kita ucapkan dalam kredo, di akhir kalimat kredo kita selalu mengucapkan demikian. Percaya akan kebangkitan badan dan hidup kekal. Pada akhir zaman nanti kita sama-sama berharap akan dikumpulkan lagi dalam hidup bahagia kekal bersama Allah Tritunggal Maha Kudus dan juga bersama para kudusnya. Sehingga saat hidup kita di dunia ini bukan untuk menyiapkan kematian kita hidup di dunia supaya nanti kita juga dibuat layak ambil bagian dalam hidup bahagia kekal bersama Allah Tritunggal Maha Kudus dan para kudusnya. Bila hidup hanya dimaknai untuk mati, hidup untuk mati, betapa sia-sianya hidup kita. Orang akan bisa hidup seenaknya saja karena untuk apa berbuat baik, untuk apa susah-susah berbela rasa, untuk apa berjuang menunjukkan ragam macam tindakan belas kasih dan bela rasa kepada sesama, toh pada akhirnya sama-sama mati. Hidup di dunia ini yang bersifat sementara ini, kalau pemazmur katakan 70 atau 80 jika kuat, dan juga bisa juga anggota keluarga kita yang bisa berumur sampai 90 dan 100 tahun. Hidup di dunia ini tentunya sifatnya sementara. Dan ini menjadi saat yang tepat, hidup di dunia ini menjadi saat yang tepat untuk memperlayak dan memperpantas diri untuk ambil bagian dalam hidup kekal yang kelak akan dianugerahkan kepada tiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Maka kesibukan kita dengan segala hal duniawi jangan sampai lalu mengabaikan fokus kita pada hidup abadi bersama dengan Tuhan Yesus. Pada saatnya nanti kita akan diperbolehkan ambil bagian dalam hidup kekal itu bila mulai saat ini di dunia ini kita memilih, memperjuangkan dan hidup dalam suasana hidup yang kekal itu. Dan melalui sabda Tuhan yang kita dengar pada hari ini juga Tuhan Yesus katakan, berpeganglah teguh dan konsisten pada sabda Tuhan, inilah yang membuat kita mampu untuk tetap fokus pada hidup yang kekal itu. Dikatakan Tuhan bahwa langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Saudara-saudariku yang terberkati, semoga di tengah situasi dunia saat ini yang cepat berubah, hati kita, sikap hati kita, sikap batin kita tetaplah sama kepada Yesus Kristus Tuhan kita, sebab Dia Tuhan kita tidak akan pernah berubah. Ia selalu setia berpegang pada janjinya bila kita tetap bertahan dalam iman di tengah dunia yang mudah berubah ini dan menawarkan kemudahan yang seringkali semakin mengaburkan fokus kita kepada hidup bahagia kekal itu. Kita tentunya diajak untuk tetap bisa memiliki sikap batin, sikap hati yang sama. Tetap fokus kepada Tuhan, tetap memilih cara hidup yang membawa kepada kebahagiaan kekal, karena hanya dengan cara itulah pada saatnya nanti kita akan dibuat layak ambil bagian dalam hidup bahagia kekal bersamanya di surga. Marilah kita berdoa agar hari ini dan esok kita sama-sama dimampukan untuk bisa memilih cara hidup yang berkenan di hadapannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Engkaulah sabda Allah yang hidup, yang selalu menguatkan dan menyegarkan iman kami. Semoga kami tetap mampu memahami tanda-tanda hadir-Mu dan tinggal tetap dalam kerajaan-Mu dengan mau setia memperjuangkannya setiap hari dalam pelayanan kepada sesama dan dengan cara hidup yang semakin berkenan di hati-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus,
Allah meraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.